Yes, saya buka terlebih dahulu. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu semuanya, selamat pagi. Oh, kok beda-beda ya? Ada yang semangat, ada yang luar biasa. Yang benar yang mana nih? Semuanya benar ya. Ya, nggak ada yang salah. Tapi langkah lebih baiknya kalau kita buat yang kompak, betul ya, Bu ya? Oke, gini aja. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya nanti pagi, pagi, pagi. Yes, gitu aja ya. Tapi yesnya yang semangat ya, Bu ya. Ya, jangan yes kayak belum sarapan gitu. Belum sarapan ya, Bu? Panitia belum sarapan. Ya, nanti dapat konsumsi ya. Oke, anggap aja udah sarapan gitu, Bu ya. Disugesti pikirannya ya. Udah sarapan, udah sarapan, udah sarapan gitu ya. Ya. Oke, kita coba dulu. Selamat pagi. Pagi. Yes. Sekali lagi, selamat pagi. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di seminar yang diselenggarakan oleh Ayo Cerdas Indonesia. Tadi sudah dikasih tahu ya, ACI itu apa sih, Ibu? Ada yang tahu? Ayo Cerdas Indonesia. Itu kepanjangannya. Kira-kira apa? Acara televisi. Atau itu kayaknya apa yang transportasi gitu ya? Apa itu? Ada kan transportasi baru? ACI. Ada bakso ACI juga. Nah, alhamdulillahnya kita bukan itu loh, Bu ya. Jadi ACI itu kepanjangannya Ayo Cerdas Indonesia. Kita adalah lembaga pengembangan inovasi pembelajaran yang kita fokusnya untuk anak usia TK sama SD. Ini semuanya pengajar TK sama SD? Ada yang TK? SD semua ya? Oke, ACI pernah datang ke tempatnya Bapak Ibu semuanya enggak sih? Pernah ya. Nah, itulah ACI ya Ibu ya. Kita ada salah satu program namanya adalah program Fingermatic. Nah, Fingermatic ini ada yang tahu apa itu Bapak Ibu? Berhitung menggunakan jari tangan ya. Oke, saya yakin di sini ada yang sudah pendidikan atau backgroundnya matematika kok ya, ada ya? Oh, depan sendiri ya. Takut saya ini ya. Matematika depan sendiri lagi ya. Oke, nah. Tapi yang tidak background matematika jangan khawatir, kayaknya kita sama deh ya. Saya juga bukan background matematika, tapi saya menyesal Ibu. Saya menyesalnya karena kenapa saya baru tahu ACI sekarang ini ya, maksudnya kenapa nggak dari dulu saya pas waktu saya sekolah gitu ya. Karena bagi saya metode terutama Fingermatic ini benar-benar memaksimalkan potensi untuk kita bisa berhitung dalam waktu yang singkat ya, dan belajarnya juga bisa lebih cepat. Dan itu memaksimalkan banget untuk nanti ke jenjang berikutnya, terutama kelas 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena dasarnya kita sudah bentuk. Nah, seperti itu ya. Baik, karena proyektornya tadi dikonfirmasi ada kerusakan, jadi kita masih menunggu untuk yang baru ya. Langsung beli Ibu ya, mohon ditunggu ya. Baik, nah. Oke. Sebelum kita lanjutkan, nah Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nggak ada gerakannya juga? Ayo coba dulu gerakannya. Siapa yang mau memberikan contoh? Nggak ada ya? Seperti ini aja ya. Kalau saya bilang, apa kabar hari ini? Jawabnya adalah, Alhamdulillah, luar biasa, yes gitu ya. Harapnya kayaknya nggak yes ya tadi ya. Oke, kita coba dulu. Apa kabar hari ini? Sekali lagi, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Oke, baik. Sebelum kita akan mulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri ya, Bapak Ibu semuanya. Nama saya adalah Muhammad Aziz Khoiri. Biasanya kalau di ACI dipanggil Kak Aziz Khoiri ya. Salam kenal ya Ibu ya. Kalian nanti di jalan boleh disapa ya Bu ya, kalau ketemu ya. Nah, saya juga mungkin sama dengan panjenengan semuanya, saya bukan background asli matematika, bukan. Ya, jadi alhamdulillahnya sudah pernah menamatkan di jenjang pendidikan tinggi dan sampai melanjutkan, tapi memang ranahnya bukan ranah matematika. Tapi yang satu yang saya tertarik, kenapa semenjak belajar Fingermatic jadi lebih tertarik tentang matematika,
Karena di sini saya mengerti bahwasanya ada dasar yang memang harus dibentuk, dan itu adalah dasarnya tentang operasi hitung ya, paling penting yang itu ya Bu ya. Nah, itu bisa kita kembangkan dan bisa kita maksimalkan tentunya dengan salah satu metode dan pendekatan yang lain. Tidak hanya pada umumnya, tapi pendekatan menggunakan memaksimalkan jari tangan kita untuk menyelesaikan masalah matematis dalam waktu yang cepat. Nah, kita akan belajar tentang itu dan kita akan mengupas tentang bagaimana cara berhitungnya dan sebagainya ya. Nah, seperti biasa, jadi sebelum kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan beberapa syarat terlebih dahulu ya. Jadi kalau di Aji Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akan belajar, sebelum kita akan memulai seminar dan sebagainya, kita akan awali terlebih dahulu dengan syarat belajar. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham deh ya. Ini umum kok dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, terutama sebelum mengawali pembelajaran. Biasanya dinamakan dengan kegiatan apa sebelum akan kita memulai pembelajaran? Apersepsi, betul ya? Kira-kira yang dilakukan Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan apersepsi itu apa aja? Biasanya ice breaking? Ya, ada yang lain? Kalau mungkin ini ranahnya sedikit berbeda ya. Kalau untuk anak SMA mungkin diawali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Tujuannya untuk sebelum kita akan mulai ke materi, itu kita kasih pertanyaan yang itu meningkatkan daya keingintahuan anak. Nah, tapi kalau untuk anak SD, kayaknya itu enggak berapa maksimal ya. Nah, untuk anak-anak SD ataupun untuk anak-anak TK, hal yang paling bisa dimaksimalkan untuk kegiatan apersepsi ini adalah dengan kita melakukan ice breaking, betul ya. Nah, kalau di AJI, ini kita namakan dengan syarat belajar. Syarat belajar ini tujuannya ya sama dengan apersepsi ini, yaitu adalah untuk mengkondisikan siswa-siswi kita sebelum kita akan mulai belajar. Nah, ini kenapa penting? Karena yang namanya anak kadang belum bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga kalau di waktunya belajar pengennya masih main, betul nggak Ibu ya? Nah, kadang dia masih main tuh di luar waktunya jam istirahat, terus disuruh masuk ke kelas, di kelas pikirannya masih di luar kelas, tapi raganya ada di dalam kelas. Nah, itu pentingnya untuk kita membuat syarat belajar ini Bapak Ibu ya. Nah, syarat belajar kita di AJI itu nanti memunculkan beberapa poin ya. Salah satunya adalah yang pertama itu harus konsentrasi terlebih dahulu ya. Harus fokus dan harus konsentrasi ya. Tadi sudah dites kayaknya sama kakak-kakaknya ya. Udah ya? Udah konsentrasi berarti ya? Insya Allah, berarti waktunya saya ngetes lagi nih sekarang. Sudah siap? Sudah siap ya? Oke, tadi permainan yang dilakukan oleh Kak Dania tadi adalah permainan tepuk ya. Betul, kita coba lakukan tes tepuk terlebih dahulu. Kalau saya bilang tepuk, kalau saya bilang warna merah atau merah, tepuknya berapa kali? Kalau kuning, kalau hijau, kalau hitam, nggak ada. Ditambahin Bu, nggak apa-apa. 3 aja ya, sampai 3 aja biar nggak bingung. Kita coba dulu. Kita mulai. Merah, 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 kuning, kuning, kucing, kuning, kuning, hijau, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Berapa kali tuh Bu? Nggak tahu. Pokoknya tepuk aja gitu ya. 6 kali. Baik. Baik, untuk tes konsentrasi yang kedua. Nah, ini bisa nggak Ibu berpasang-pasangan sebentar? Oke, cari pasangan masing-masing boleh nggak Ibu? Hari ini 1, 2, 3. Ini pas. Ini Bu, kurang 1 nih Bu. Boleh berpasangan nih Bu. Maju sebentar nggak apa-apa Bu ya. Nah, di depan aja juga nggak apa-apa sih. Oke, silakan berhadapan dengan pasangannya masing-masing terlebih dahulu ya. Oke. Lebih enaknya sih sambil berdiri ya. Silakan berdiri. Mohon izin untuk berdiri. Ya.
Sudah berhadapan dengan temannya masing-masing? Sudah ya? Oke, baik. Sekarang dibuat kesepakatan untuk pasangannya masing-masing. Yang satu jadi genap, yang satu jadi ganjil. Ayo, silakan ditunjuk. Yang satu genap, yang satu ganjil. Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, oke. Sekarang perhatikan saya ya, Bapak ya. Misalkan nih, saya kan jadi genap ya. Ini teman saya jadi ganjil. Nah, tangannya persiapan seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Nah, nanti permainannya seperti ini. Ketika saya bilang angka terakhir, ya, misalkan angka terakhir itu genap ya. Genap, berarti genap itu yang seperti ini. Yang mengapa ini? Yang menepuk. Yang jadi ganjil diusahakan menghindar. Tapi menghindarnya nggak boleh lari ya. Cukup tangannya saja yang diangkat ya. Bisa dipahami? Jadi nanti soalnya saya mulai dari seperti ini. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 misalnya gitu ya. 3 berarti ganjil. Ganjil silakan menepuk. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan coba persiapan Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai. Angkanya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ayo. Ada nggak sih di sini yang sama-sama menghindar? Ada yang sama-sama menepuk? Nggak ada ya kalau. Kita coba lagi. Persiapan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, kita coba lagi ya. Persiapan lagi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Baik. Sekarang kita akan ganti ya. Jadi sekarang kita ganti dengan operasi hitung. Siap berhitung. Tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 1, kurangi 6, tambah 2, tambah 5. Loh, Ibu, kan saya belum oke jawab. Nah, kan saya ngasih kesempatan untuk berpikir. Ayo dah, kalau gitu sekali lagi konsentrasi. Lah kan nggak selesai. Siap berhitung. Tambah 2, tambah 2, tambah 5, kurangi 6, tambah 5, kurangi 7. Oke, jawab. Jawabannya adalah jawabannya 1. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali, Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, saat belajar kita yang pertama tadi apa? Konsentrasi. Konsentrasi itu simbolnya seperti ini kalau di Aji, seperti pistol, kemudian ditaruh di pelipis kanan kepalanya. Kemudian kalau saya bilang saat belajar kita yang pertama, Bapak Ibu jawabnya adalah konsentrasi. Saat belajar kita yang pertama adalah oke, harus konsentrasi ya. Tadi sudah konsentrasi. Syarat belajar kita yang kedua yaitu adalah semangat. Walaupun belum sarapan, tetap harus semangat. Baik, biar semangat Bapak Ibu semuanya, tangan kirinya diangkat Ibu. Jangan terlalu tinggi ya, kasihan sampingnya.
Oke, digoyang-goyangkan seperti ini, Bu. Nah, lebih cepat ya. Oke, kalau saya bilang pasti bisa, ditarik sambil bilang yes. Oke, digoyang-goyangkan. Pasti bisa. Sekali lagi digoyang-goyangkan. Pasti bisa. Oke, sekarang gantian tangan kanan. Digoyang-goyangkan, Ibu. Kalau saya bilang pasti sukses, jawabnya yes juga. Digoyang-goyangkan lagi. Pasti sukses. Sekali lagi. Pasti sukses. Oke, baik. Sudah lumayan lemas? Lumayan. Ditambahi biar lebih semangat. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Bersama-sama. Tepuk semangat. Oke, nggak ada yesnya di belakang. Ditambahin yes ya. Ya, oke, sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi syarat belajar kita yang kedua yaitu apa, Ibu? Semangat. Semangat itu simbolnya tangannya mengepal, Ibu. Nah, kalau saya bilang syarat belajar kita yang kedua, ditonjokkan ke atas sampai ke atas ya, Bu ya. Oke, sampai ke atas sambil bilang semangat. Syarat belajar kita yang kedua adalah syarat belajar kita yang kedua adalah semangat. Yang ketiga, syarat belajarnya yaitu adalah gembira. Kenapa kok harus gembira, Ibu? Bener-bener, Bu. Agar tidak tertekan. Kalau tertekan nggak bisa masuk loh materinya, betul ya. Nah itu, makanya kalau belajar sambil ditekan itu kan nggak enak ya. Nah makanya kurikulum kita sebenarnya itu pengennya seperti itu, kurikulum merdeka itu tidak menekan para siswa, tapi yang tertekan jadi malah gurunya. Pengennya kurikulumnya seperti itu, tidak menekan siswa, tapi yang tertekan gurunya. Ya, nggak apa-apa sih, pengabdian ya Ibu ya. Baik, nah saya harus memastikan nih, sebagai pemateri saya harus memastikan kepada Ibu semuanya dalam keadaan yang gembira ya. Kenapa kok penting? Karena salah satu penelitian membuktikan bahwasanya pembelajaran yang maksimal itu ketika para peserta didiknya itu dalam keadaan senang. Contohnya nih, masih ingat Bu, pas waktu dulu TK, masih ingat? Masa belum? Kan baru tahun kemarin loh Bu. Masa lupa sih? Nah, putra-putrinya jenengan sendiri ya. TK kan pembelajarannya kan belajar sambil bermain, betul ya. Jadi dia nggak terasa kalau dia lagi belajar, terasanya dia lagi main. Sehingga kalau dia sekolah itu dia senang karena nanti akan diajarin gurunya seperti ini, diajak bermain ini dan sebagainya. Nah, dari situ penelitian ini mengatakan bahwasanya jenjang yang paling efektif dan maksimal dalam menerima materi itu adalah di jenjang TK. Karena itu tadi pembelajaran belajar sambil bermain. Nah, kita akan bersenang-senang sambil belajar supaya tidak tertekan dan ilmunya akan terserap dengan baik ya. Jadi untuk mengawali kegembiraan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan tepuk gembira. Ada yang bisa tepuk gembira? Gimana Bu? Belum ada ya? Di sekolah belum ada ya? Belum ada ya? Nah ini saya tambahin, nanti di sekolah boleh dipakai ya. Tepuk gembiranya seperti ini Bu. Tepuk gembira, prok prok prok, gembira, gembira, hore, gitu ya. Jadi sama ya dengan tepuk semangat ya. Nah coba dulu, ayo bersama-sama tepuk gembira, gembira, gembira. Nah seperti sekali lagi, karena syaratnya gembira itu giginya harus kelihatan ya. Nah kalau nggak kelihatan berarti belum gembira. Sekali lagi tepuk gembira, gembira, gembira. Nah gitu, udah gembira. Oke, sekarang dilupakan dulu ya masalahnya ya. Oke, yang punya masalah-masalah cicilan-cicilan dilupakan dulu aja ya. Nanti keluar dari sini insya Allah lunas kok Bu ya. Amin. Nggak tahu jalurnya mana aja lunas pokoknya ya.
Baik, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi sahabat belajar kita yang pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, gembira. Jadi kita sudah melalui 3 syarat itu. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Bapak Ibu semuanya,